Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau lahir, masya Allah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antaranya patung-patung berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah yang disembah oleh kaum Quraisy. Kemudian berhala-berhala yang disembah oleh Raja Kisra, gedung-gedung kerajaan Kisra runtuh. Kemudian api yang disembah selama ribuan tahun, mulai dari zamannya Nabi Musa alaihissalam, gak pernah padam api itu, api yang disembah sama kaum Majusi. Nah, api itu gak pernah padam selama ribuan tahun sejak zamannya Nabi Musa. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW lahir, api itu tiba-tiba padam, masya Allah. Kemudian ketika beliau lahir juga ada banyak peristiwa yang terjadi. Sumur Zam-Zam tiba-tiba meluap sampai ke tanah, itu sumur Zam-Zam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, jumpa lagi kita di channel generasinya anak-anak muda, yaitu channel Tavoy. Ya, di sini kita sharing-sharing ilmu, berbagi ilmu, muzakarah ilmu, dan gak ada murid, gak ada guru. Jadi intinya kita belajar sama-sama. Saya pun masih belajar. Oke, karena ini masih dalam rangka mengisi atau menyambut Maulid Nabi SAW. Jadi mungkin beberapa hari ke depan ini topiknya atau temanya masih menyangkut tentang kelahiran Nabi Muhammad dan peristiwa-peristiwa yang beliau lewati selama masa hidup beliau. Ya, santai aja kita ngajinya, sambil santai biar nggak tegang gitu. Oke. Nah, kemarin kita bahas silsilah beliau ya, silsilah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu mulai dari kecil sudah yatim piatu ya. Ketika beliau umur 2 bulan sudah ditinggal ayah beliau wafat. Kemudian ketika umur 6 tahun ditinggal wafat oleh ibu beliau. Ketika umur 8 tahun ditinggal wafat oleh kakek beliau. Dan akhirnya yang menjadi atau yang mengambil alih hak asuh yaitu paman beliau, Abu Thalib. Nah, baginda Nabi SAW itu ketika beliau lahir, masya Allah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antaranya patung-patung berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah yang disembah oleh kaum Quraisy. Kemudian berhala-berhala yang disembah oleh Raja Kisra, gedung-gedung kerajaan Kisra runtuh. Kemudian api yang disembah selama ribuan tahun, mulai dari zamannya Nabi Musa alaihissalam, gak pernah padam api itu, api yang disembah sama kaum Majusi. Nah, api itu gak pernah padam selama ribuan tahun sejak zamannya Nabi Musa. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW lahir, api itu tiba-tiba padam, masya Allah. Kemudian ketika beliau lahir juga ada banyak peristiwa yang terjadi. Sumur Zam-Zam tiba-tiba meluap sampai ke tanah, itu sumur Zam-Zam itu. Kemudian juga ada datang cahaya yang terangnya itu dari bumi bagian barat sampai bumi bagian timur, putih semua, masya Allah. Jadi ya memang ya, baginda Nabi Muhammad itu dari sebelum ada pun memang sudah ditunjukkan mukjizatnya beliau. Apa buktinya? Ya buktinya adanya 124.000 nabi. Itu semua tanda dari mukjizatnya Nabi. Jadi sebenarnya tanpa ada nabi-nabi yang lain pun cukup dengan Nabi Muhammad saja. Iya enggak?
Iya, karena beliau kan penyempurna. Jadi seolah-olah tanpa ada nabi yang lain pun dengan adanya beliau itu sudah cukup, lebih dari cukup. Itu ya, seolah-olahnya seperti itu. Dan memang diceritakan dalam sebuah kitab itu semua para nabi alaihimussalam itu diciptakan dari nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Masya Allah Nabi Muhammad itu. Terus kisah-kisah yang lain, contohnya kisah ayah beliau, dari semenjak ayah Nabi Abdullah, semenjak ayah beliau belum nikah dengan Siti Aminah, itu Masya Allah, orang-orang kalau nengok Abdullah, ayah Nabi, orang-orang Yahudi itu mereka bisa tebak ini orang bukan orang sembarangan, karena nampak dari wajahnya itu cikal bakal akan lahir dari keturunannya Abdullah ini seorang nabi yang dijanjikan. Dan memang betul. Dan ini termasuk dari keistimewaannya orang Yahudi itu ya, mereka itu sangat mengenal Nabi SAW. Mereka lebih kenal kepada Nabi ketimbang kenal kepada anak mereka sendiri. Faham gak? Jadi kita kalau punya anak itu pasti kita kenal betul anak kita itu, pasti, meskipun sudah berpisah puluhan tahun. Misalnya kita pisah dengan anak kita ketika kecil dan bertemunya ketika 20 tahun atau 30 tahun ke depan, maka ketika pertemuan itu pasti kita bisa mengenali ciri-ciri anak kita itu seperti apa. Oh, ini anak saya ini, pasti, karena naluri orang tua ke anak itu besar, pasti bisa mengenali ini anaknya atau enggak, pasti itu. Nah, orang Yahudi itu pengenalan mereka terhadap Nabi itu jauh lebih kuat daripada mereka kenal kepada anak mereka sendiri. Masya Allah, ngeri nggak orang Yahudi itu? Makanya orang Yahudi itu termasuk manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan kecerdasan yang luar biasa. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Dan memang ya, kalau kita tengok juga penguasa-penguasa dunia rata-rata dari orang Yahudi. Tapi bukan berarti Islam itu di bawah, tidak. Mereka menguasai dunia menggunakan kelicikan, gitu ya. Kalau Islam menguasai negeri, menguasai daerah, itu pakai cara yang memang dibenarkan dalam syariat. Tapi orang Yahudi itu semuanya mereka tempuh dengan jalan licik. Nah, terus ada banyak lagi kisah-kisah yang terjadi pasca kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di lain waktu, ketika Nabi SAW lahir, itu semua setan yang ada saat itu, iblis beserta bala tentaranya itu, semuanya merintih. Merintih kenapa? Aduh, putus asa mereka, putus asa. Karena Nabi yang dijanjikan telah lahir. Iblis-iblis, setan-setan yang sedang mencuri berita langit. Kan dulu ya, sebelum Nabi SAW lahir, itu bebas. Setan-setan naik ke langit, mencuri berita langit. Mencuri berita langit. Makanya jangan heran kalau ada sihir. Jadi sihir itu sebenarnya, sihir itu asalnya dari dua malaikat, Harut dan Marut, yang ada di Babilonia. Dulu waktu zamannya Nabi Sulaiman. Tapi orang-orang saat itu menyalahgunakan sihir. Yang akhirnya apa? Sihir itu berefek pada kerusakan yang luar biasa. Apa coba? Kerusakan yang luar biasa nomor 1 yang diakibatkan oleh sihir. Apa? Yaitu cerainya suami istri. Jadi suami istri bercerai itu,
Itu top ranking itu. Jadi dapat piagam dari Raja Iblis. Oh, kamu setan yang bagus. Kamu berhasil membuat suami istri bercerai-berai. Kenapa? Karena kalau dari suami istri itu cerai-berai, apalagi kalau dia sudah punya anak, dan tentunya mereka punya keluarga, ini akan terjadi dua kubu yang akan berselisih pastinya, dan akan terjadi perpecahan. Akhirnya terjadi perpecahan di mana-mana. Dan memang yang paling membuat generasi kita itu rusak, itu dari dalam rumah awalnya, yaitu dari suami istri. Kalau suami istri, ibu bapak itu sudah rusak, maka anak-anaknya ini akan mencontohi juga tentunya. Atau mungkin anak-anaknya akan kena mental pastinya. Itu pasti. Nah, makanya kenapa kalau ada iblis atau setan yang berhasil menggoda anak Adam sehingga bercerai-berai, maka ini dapat penghargaan yang paling tinggi. Itu ya. Nah, jadi dulu itu setan, bukan jin, iblis itu bebas. Naik turun ke langit itu bebas mereka. Mencuri berita-berita dari langit. Kabar-kabar yang Allah kabarkan kepada malaikat dicuri sama mereka. Kan iblis pun dulunya penduduk langit kan, cuman karena kesombongannya akhirnya diusir dari sorga dan nantinya kekal di neraka selama-lamanya. Kan dia juga penduduk langit, dia lebih tahu jalan keluar masuk ke langit itu lewat mana. Nah, jadi dulu sebelum Nabi lahir itu bebas. Setan-setan turun naik ke langit itu bebas curi kabar-kabar dari langit. Jadi misalnya Allah berikan kabar kepada malaikat bahwa aku senang dengan perkara ini. Maka setan dengar kabar itu. Oh, Allah senang dengan perkara ini, maka mereka cari solusi kebalikan dari apa yang Allah senang itu. Misalnya Allah firmankan kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku senang melihat hambaku yang hidup rukun. Oh, akhirnya didengar sama setan. Oh, Allah suka dengan hamba-hamba yang hidup dengan rukun. Berarti saya harus pecah belahkan mereka. Begitu. Jadi begitu seterusnya setan-setan dengan mudahnya turun naik langit mencuri berita-berita dari langit, yang akhirnya ketika sampai di dunia diputar balikan dan disampaikan kepada orang-orang melalui sihir-sihir mereka, dan akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Masya Allah,